seperti Arab Saudi itu suronya ya menggunakan sistem kerajaan. Suronya menggunakan sistem kerajaan. Kemudian ada mekanisme suronya itu dengan menggunakan parlementer, gitu. Seperti Malaysia, seperti apa yang lain ya, Inggris. Ya, kalau di Islam juga ada sistem presidensil, republik ya, Mesir, Iran. Nah, jadi memang tidak ada sistem tunggal yang itu cocok untuk semua negara gitu. Nah, dulu kita menggunakan sistem khilafah ya, dan dari sejak khilafah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, terus dilanjutkan terakhir itu oleh Turki Utsmaniyah, khilafah Turki Utsman. Nah, dari sini, dari khilafah Turki Utsmani ini kemudian kan mengalami kehancuran ya, dan akhirnya kembali kepada bentuk apa yang disebut dengan nation state ya, atau negara bangsa. Jadi negara bangsa itu negara yang tidak didasarkan pada ideologi agama, tetapi didasarkan pada nilai-nilai kebangsaan, di mana nilai-nilai kebangsaan itu meniscayakan ada pluralitas agama, pluralitas etnis, pluralitas golongan, dan lain sebagainya. Sehingga di situ ada university ya, apa namanya, universalitas atau yang disebut diversity ya, managing diversity, yaitu mengolah keragaman. Nah, dalam konteks nation state inilah praktek negara itu, sistem pemerintahnya itu bisa beragam gitu ya. Nah, dalam sistem demokrasi itu meniscayakan ada ruang-ruang yang check and balances atau ada sisi eksekutif, legislatif, atau yudikatif yang saling mengontrol. Jadi kalau itu teorinya Montesquieu itu ada legislatif, yudikatif, dan eksekutif, dan eksekutif itu tidak berkuasa mutlak tetapi bisa dikontrol oleh legislatif, dan legislatif itu terbentuk melalui partai politik. Artinya partai politik, kemudian DPR dari tingkat paling kabupaten sampai pusat itu adalah pilar-pilar demokrasi gitu. Termasuk kekuasaan yudikatif yang dalam hal ini bersifat independen, tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan. Nah, jadi kalau merespon apa yang disampaikan oleh Pak Nuryanto tadi, memang dalam sejarahnya kontestasi relasi Islam dan negara itu bisa mengambil bentuk yang beragam, baik dalam konteks Indonesia maupun dalam konteks dunia gitu. Nah, konteks Indonesia sendiri itu kita telah mengalami berbagai dinamika ya, dari sejak awal bagaimana kita terjadi perdebatan dasar negara, yaitu Pancasila, ada yang dengan menjalankan syariat waktu itu ya. Kemudian diprotes ada yang disintegrasi. Kemudian akhirnya titik komprominya ya dengan menghilangkan 7 kata itu dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi juga tidak berhenti di situ. Dalam paradigma Islam menjadi satu kesatuan antara agama dan negara, itu telah memunculkan Islam politik. Dan Islam politik itu kemudian mengambil bentuk yang beragam ya. Nah, kemudian pada titik yang sering disebut sebagai radikal, itu misalnya muncul dulu ada gerakan DITII, ya, Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia. Kemudian saat ini muncul Hizbut Tahrir Indonesia, meskipun sudah dibubarkan. Ya, organisasi bisa dibubarkan, tapi ideologi itu kan bisa gentayangan kemana-mana. Baik, itu ya sekedar tanggapan dari saya Pak Nuryanto ya. Mungkin kalau kita coba minta tanggapan dari presenter kita, Bu Sari dan Bu Ana, silahkan Bu Sari dan Bu Ana.
Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Nuryanto dan terima kasih tanggapannya Pak Muhsin. Pendek yang kami tahu, memang iya di Indonesia itu apa ya, antara berpolitik di bernegara dan di Islam sendiri kan susah untuk digabungkan, sekalipun sudah ada Pancasila yang menjembatani. Namun pada prakteknya di masyarakat, keduanya ini tidak bisa dengan harmonis untuk digabungkan seperti itu. Sedikit share pengalaman, dulu ketika saya masih belajar di S1, saya pernah bergabung dengan PI. Di situ saya hanya cerita ya, di situ mereka menggembur-gemburkan tentang membangun negara Islam. Pokoknya kita itu khilafah, kita harus menggeser Pancasila, menggeser undang-undang, dan kita dirikan negara Islam yang bernafas Al-Quran. Begitu sependek yang saya ketahui ketika saya mengikuti HTI, waktu itu saya masih semester 7. Mungkin Bu Sari Wulan tahu ya Bu Wulan ya. Jadi saya dan Bu Sari Wulan itu satu alma mater. Kami itu beda angkatan. Saya kakak kelas, Bu Sari Wulan itu adik kelas saya. Tentu Bu Sari Wulan tahu tentang laju HTI di kampus kami waktu itu. Dan saya sempat mencicipi HTI itu tidak lama, cuma 1 semester. 1 semester ya derek orasi seperti itu. Mungkin karena saya belum terlalu mendalami HTI sehingga yang saya tahu hanya ini. Namun dari 6 bulan itu yang saya terima adalah memang visinya seperti itu. Jadinya ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara Islam yang lebih humanis, lebih berkeadilan seperti itu. Lantas setelah itu saya keluar karena apa ya, tidak kuat saya gitu. Saya keluar lalu apa ya, menjadikan diri belajar di tempat-tempat yang lebih membuat saya merasa ada keharmonisan antara Pancasila dan Islam seperti itu. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Muhsin tadi, sejauh ini tidak ada rumus yang benar-benar sama di setiap negara. Seperti itu, Pak Nuryanto, yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Silahkan Bu Sari Wulan, barangkali ada yang mau ditambahkan. Monggo Bu Sari, silahkan. Ya, terima kasih. Menambahkan sedikit ya dari Pak Nuryanto tadi, bahwa yang saya tangkap itu Islam apa benar Islam itu puasa gitu ya. Menurut saya bahwa agama Islam ini kan agama yang mengatur semua aspek kehidupan, sehingga kan Islam bukan hanya mengatur tentang ibadah, moral atau akhlak dan persoalan yang berkaitan dengan pribadi individu masing-masing, namun kan juga mengatur berbagai hal, contohnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, politik, dan bidang-bidang lainnya. Dari sini maka dapat kita lihat bahwa Islam itu merupakan agama yang mengajarkan kebaikan untuk sesamanya, serta menyebarluaskan kebaikan dan manfaat untuk lainnya, sehingga politik dengan dasar Islam ini tentu akan membuat kekuasaan juga memiliki kebijakan yang akan menguntungkan untuk semua
apalagi pemimpin akan membuat kebijakan di mana memegang nasib negara beserta isinya di tangannya. Nah, ini sebabnya politik tidak terlepas dari agama Islam. Maka menurut saya Islam tidak berkuasa ya, karena di situ saling berkaitan antara negara dengan Islam. Itu mungkin dari saya tambahannya yang saya ketahui. Terima kasih Bu Sari. Silakan Pak Nuryanto kalau ada tanggapan balik. Saya sih masih positioning kita yang dalam hal ini perlu menjadi, tapi memang agak susah ya Prof. Ya Pak. Jadi supaya menjadi kesepakatan umum terkait dengan pemahaman politik di Indonesia, politik orang Islam di Indonesia itu seperti apa, itu mesti dirumuskan oleh kita sebagai akademik, sivitas akademik dari pendidikan Islam itu sendiri. Saya kok masih itu loh, itihaduddin baina itu bagi saya kok malah justru perlu dirumuskan yang lebih dalam lagi, karena memang permasalahannya memang justru hari ini malah lahir dari teks keagamaan itu sendiri ketika dimanfaatkan politik. Begitu, Pak. Ya, memang begini ya. Dalam konteks politik itu sebetulnya dari rumusnya itu kan asiasah ya. Asiasah itu strategi atau cara. Nah, sebetulnya kalau di dalam hal ini adalah ujung dari politik itu kan sebetulnya meraih kekuasaan gitu. Nah, memang kalau kita menggunakan kacamata ilmu sosiologi politik ya dalam konteks bagaimana sebuah wacana baik agama dan lain sebagainya itu tidak bisa ya dilepaskan dari power atau kekuasaan. Hal ini memang bisa kita runtut ya dari segi sejarah ya bagaimana misalnya ya dulu Mu'tazilah itu menjadi salah satu ideologi yang dianut oleh umum gitu. Kenapa? Karena didukung oleh kekuasaan. Waktu itu kekuasaan Abbasiyah, waktu zaman Zanul Arus itu kan memang Mu'tazilah yang jadi. Tetapi kemudian pergantian waktu, pergantian kekuasaan, misalnya. Kemudian Asy'ariyah. Nah, kemudian misalnya di Saudi itu lahir kerajaan atau Al-Mamlakah As-Saudiyah ya, yang itu sebenarnya dari keluarga dulu zaman. Nah, kemudian dia bermadhab lebih kepada mengakomodasi nilai-nilai yang diusung oleh Muhammad bin Abdul Wahab atau yang sering dengan gerakan Wahabi gitu, atau yang disebut dengan purifikasi. Nah, disitulah konteks agama dan negara itu seringkali mengambil peran yang seperti dua tali sisi uang gitu ya. Jadi memang agama itu di satu sisi membutuhkan negara dalam arti untuk memperjuangkan nilai-nilai keagamaan di dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tetapi negara itu juga butuh agama untuk menjadi basis etika, nilai, memperjuangkan produk-produk kebijakan umumnya atau aturan-aturannya. Nah, menurut saya ya ini sebuah lebih kepada sebuah interpretasi ya. Ya memang bagi Saudi itu cocok dengan monarki, bisa jadi memang monarki cocok di Saudi, tapi sistem Saudi itu tidak cocok diterapkan di Indonesia gitu. Kenapa begitu? Ya banyak hal, misalnya salah satu alasannya karena faktor penduduk di sana memang sudah mayoritas hampir mungkin sekian persen, hampir mungkin 90% penduduknya bisa jadi Muslim semua. Tapi di Indonesia kan tidak ya. Ya kita mayoritas, tetapi kan yang lain juga banyak beragam.
Nah, seperti itulah. Kemudian lahir nation state atau negara bangsa. Itu sebetulnya lebih menerapkan bahwa kesatuan antara agama dan negara. Itu menurut saya sesuatu yang tidak cocok diterapkan di Indonesia. Karena kalau diterapkan di Indonesia, itu akan terjadi bentuk disintegrasi. Ya contohnya seperti tadi, ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariatnya, dengan menjalankan syariat bagi pemeluk. Nah, itu kan sebetulnya ideologi negara berdasarkan agama sebetulnya di dalam konteks secara formal itu. Tapi kan itu kemudian gagal. Kenapa gagal? Karena kalau itu dipaksakan maka akan terjadi disintegrasi ya, terjadi apa namanya? Ya, perpecahan. Sehingga banyak yang mengalami pemisahan diri. Nah, yang terjadi adalah bagaimana ideologi negara itu mengakomodasi semua kepentingan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, memang konteks di Indonesia itu memang negara yang bukan agama tapi juga bukan negara sekuler gitu. Tetapi negara memfasilitasi warga agamanya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya dengan merdeka gitu loh. Merdeka itu maksudnya tidak ada tekanan atau apa namanya paksaan gitu. Nah, disitulah negara kalau di sekuler, di negara sekuler itu kan dia netral. Dia netral. Netral itu ya itu urusan individu masing-masing gitu. Mau beragama mau tidak itu terserah gitu. Tapi beda dengan Indonesia. Indonesia itu kan negara yang meskipun bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler, tetapi negara itu memfasilitasi kepada warga negaranya untuk mengekspresikan, melaksanakan ajaran agamanya. Contoh, bukti kita itu bukan negara sekuler. Pancasila salah satu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Undang-Undang Dasar pasal 29 ya, 12. Kemudian prakteknya kita itu ada undang-undang haji, undang-undang pernikahan, undang-undang zakat, infak, sedekah, undang perbankan Islam. Itu kan bukti bahwa negara itu memfasilitasi ajaran agama. Ya, di sini memang banyak mengakomodasi mayoritas, tetapi kan yang terpenting kita itu dengan sistem politik demokrasi dan tidak memarginalkan yang minoritas. Itu aja kuncinya. Itu sih tambahan dari saya, Pak Nuryanto ya. Baik, silahkan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Kita persilahkan. Yang perempuan mungkin Mbak Bu Nur Dwi Saputri atau Pak Lutfi Alaudin, silahkan. Atau Pak Rungki. Silakan kalau ada yang ingin memberikan tambahan tanggapan pertanyaan. Atau Pak Sarino juga boleh. Oh, nggih Bapak. Nggih. Mengenai perspektif politiknya Pak di Indonesia, Islam juga menanggapi luar biasa tentang melalui perspektif politik dan begini Pak, pernah di tahun 7 bulan Cendekia Muslim Prof. Nurholis Masjid pernah menyampaikan tentang pandangan beliau tentang Islam yes, Partai Islam no, sempat heboh juga. Padahal saat itu politik Islam cuma punya satu wadah waktu itu, satu partai saja. Tidak tahu apa yang melatar belakangi beliau, tetapi itu juga membuat keadaan Islam jadi seperti terpecah gitu, Pak. Ada yang berjuang lewat politik, tapi kemudian juga beliau punya pandangan yang berbeda. Mungkin kiranya bisa Bapak atau kelompok menjelaskan tentang pandangan Nurholis Masjid tentang kenapa sampai ada Islam yes, Partai Islam no. Matur suwun Bapak.
Terima kasih. Ya, silakan mungkin Bu Ana dan Bu Sari silakan diberikan tanggapannya tentang pandangan politik Nurholis Majid tentang Islam yes, Partai Islam no gitu ya. Atau teman yang lain mungkin yang juga punya ganjalan yang sama atau pengen menjawab ini, silakan Pak Rungki atau Baik, kita beri misalnya kesempatan Bu Sari atau Bu Ana. Kalau Bu Sari, Bu Ana belum dapat, ya silakan yang lain bisa membantu memberikan tanggapannya gitu ya. Boleh dari Pak Amin Hidayat juga boleh, Bu Asih juga boleh, atau yang lain juga boleh. Pak Yusuf juga boleh, silakan. Silahkan Bu Sari Wulan. Saya tak belajar sebentar. Ya, monggo Bu Sari dulu mungkin. Atau yang lain juga boleh, nggak apa-apa. Baik Pak, mohon maaf nih ikut berpartisipasi sedikit. Nah, Pak Ruki silahkan. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Ketua Pak Sarino itu. Jadi ada ungkapan dari Nurholis Majid waktu itu memang yang cukup menghebohkan. Islam yes, Partai Islam no gitu ya. Itu saya kira ada dua sisi yang bisa kita cermati, di mana yang pertama, Islam yes, Partai Islam no. Nah, Partai Islam di sini tentu ada yang melatar belakangi bagaimana kondisi Partai Islam saat itu, ya, dalam bermain politik begitu. Karena terkadang orang Islam sendiri dalam bermain politik itu juga belum tentu Islami. Artinya tidak mengakomodir dari kepentingan Islam itu sendiri. Nah, sehingga di situ ada beberapa penolakan seperti halnya di akhir-akhir ini juga kita pernah dihebohkan bagaimana para praktisi politik kita yang notabene itu mengusung dari apa namanya Partai Islam sendiri tidak memunculkan sisi keislaman, tapi justru berbanding terbalik dengan prinsip-prinsip keislaman itu sendiri. Nah, sehingga ada penolakan. Nah, tetapi juga dari sisi umat Islam sendiri, yang sebagian orang itu tidak apresiatif ataupun memilih untuk tidak setuju dengan Islam itu berpolitik, begitu ya. Jadi orang Islam menganggap bahwa politik itu kotor, politik itu enggak baik, politik itu jahat dan lain sebagainya, sehingga menganggap bahwa berislam, SOP berislam, beragama Islam itu adalah suatu keharusan bagi orang Islam, tetapi nggak maulah berpolitik karena politik itu jahat, politik itu tidak memberikan kebaikan untuk Islam, tetapi justru memberikan statement buruk terhadap Islam itu sendiri, gitu. Nah, tetapi kalau kemudian dua sisi ini kita kita akomodir juga, terutama di saat ini, itu saya kira tidak terlalu baik. Dalam arti yang pertama, bagi umat Islam yang ingin berpolitik, ya seharusnya harus berpolitik dengan baik, harus berpolitik dengan santun, bagaimana membawa interpretasi Islam itu ke dalam politik, sehingga mencerminkan bahwa Islam itu tidak buta politik, Islam tidak anti politik, dan Islam itu juga bukan politik itu sendiri, begitu. Nah, kemudian umat Islam seharusnya juga tidak anti politik. Karena apa? Karena kalau Islam kemudian tidak berpolitik, ya kita akan menjadi korban politik. Nah, sebagaimana saat ini kita rasakan bagaimana Islam itu sangat tertekan, kemudian Islam itu sangat
seolah-olah termarginkan ya dengan berbagai kepentingan Islam itu seolah-olah kita dipolitisir dan lain sebagainya, itu karena memang kekuatan politik Islam sendiri itu saat ini ya kurang kuat begitu. Nah, sehingga kalau kemudian ada anggapan bahwa Islam yes, politik no, nah itu politik Islam no gitu ya, atau partai Islam no gitu. Nah itu mungkin kita bisa melihat juga latar belakang yang melatari munculnya itu apa. Kalau latar belakangnya adalah dikarenakan orang-orang yang berada di partai Islam itu tidak konsisten dengan keislamannya, oke, kita bisa mendukung bahwa Islam yes, partai Islam itu no. Tetapi kalau kemudian kita menjadi orang yang anti politik terhadap Islam sendiri berpolitik, nah saya kira kurang bijak begitu. Karena umat Islam selama ini ketika umat Islam itu tidak ikut memegang kontestasi politik dan tidak bijak dalam berpolitik, ya kita akan menjadi menjadi korban politik yang itu sangat menyakitkan itu. Bagaimana di berbagai negara bahkan peradaban kita Islam itu menjadi korban yang sangat banyak dikorbankan ketika kita kemudian tidak ikut memegang kontestasi politik yang baik. Saya kira mereka Pak Sarino menanggapi ya, ini menanggapi dan untuk menyampaikan. Pak Tersman, Pak Desan mungkin bisa dikoreksi atau mungkin malah menyimpang. Baik, Bapak, saya menambahkan sedikit. Bu Ana silakan menambahkan atau Bu Sari ya silakan Bu Ana dulu ya. Jadi pada waktu itu Pak Nurkolis Majid mengungkapkan tentang yang apa sih tadi ya, partai Islam yes, partai Islam no gitu. Itu setelah itu 10 tahun Islam kemudian, yes, partai Islam no. Islam yes, partai Islam no. Lalu 10 tahun kemudian kalau tidak salah Pak Nurkolis Majid itu mencalonkan diri menjadi calon presiden pada tahun 2004 dengan membawa Partai Golkar kalau nggak salah. Mohon saya dikoreksi Pak kalau nanti saya salah. Sehingga dari situ kemudian ketika beliau apa istilahnya meminta suara ke teman-temannya gitu, terus lah dulu kamu bilangnya ini Islam yes, partai Islam no, gimana kok malah minta suara ke kami yang partai Islam gitu, kata PKS gitu. Terus setelah itu Pak Nurkolis Majid meralat kata-katanya menjadi Islam yes, partai Islam yes. Gitu Pak. Mohon saya diralat Pak jika saya salah. Terima kasih. Bu Sari mungkin mau ada tambahan. Terima kasih Bu Ana. Ya, mungkin tambahkan sedikit ya. Tentang Islam yes, partai Islam no. Ini kan sebuah slogan yang diputuskan oleh Nurkolis Majid ya tadi dalam pidatonya di Taman Ismail Marzuki di Jakarta pada tahun 1970. Jadi pernyataan ini itu sering digunakan di Indonesia sebagai sebuah slogan yang membantu melawan anggapan bahwa orang Muslim yang tidak memilih partai Islam itu dosa. Nah, ini dilatar belakangi bahwa partai-partai Islam di Indonesia menyebarkan pandangan bahwa umat Islam ini hanya boleh memilih partai Islam atau partai-partai Islam. Ulama Muslim bergabung dalam perlombaan pendekatan yang menyebarkan gagasan bahwa suara Islam terkait dengan akhirat di surga itu. Nah, dengan latar belakang ini, maka Nurkolis Majid itu meluncurkan slogan Islam ya, partai Islam tidak pada tahun 1970-an. Jadi slogan tersebut menjadi sangat populer dan akhirnya memungkinkan pemilih Muslim untuk memisahkan agama mereka dari orientasi politik mereka. Karena Muslim di Indonesia sejak itu menjadi lebih nyaman memilih partai sekuler.
Nah, dari sini pandangan bahwa tidak ada yang suci tentang urusan negara Islam atau partai Islam atau ideologi Islam, maka masjid berpendapat bahwa umat Islam karena itu tidak boleh disalahkan atas sekularisasi persepsi mereka tentang masalah-masalah dunia ini. Dia mengkritik gagasan bergabung dengan organisasi, yaitu partai politik, kepada Tuhan yang menuntut saksi untuk kepentingan kecil mereka. Dia berargumen bahwa partai politik yang mengeksploitasi nama Islam dengan menyamakan agenda manusia dengan kehendak Tuhan adalah penyembah berhala. Dia menegaskan bahwa Islam dan partai-partai Islam tidak identik satu sama lain karena Islam tidak dapat direduksi menjadi ideologi politik belaka. Dalam pandangan masjid, mengidentifikasi Islam dan partai-partai Islam tidak hanya salah tetapi juga berbahaya karena jika suatu saat dan ini sudah terjadi, para politisi politik, masjid memperkenalkan slogan tersebut sebagai bentuk kritik terhadap sebagian masyarakat Islam yang menjadikan partai Islam sah dan sakral di mata masyarakat Indonesia. Mungkin ini Pak tambahan dari saya, mohon dikoreksi lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana dan Bu Sari ya. Saya kira apa yang tadi sudah disampaikan itu ya memang begitulah fenomenanya. Jadi apa namanya pernyataan Nurholis Majid dengan Islam Yes Partai Islam No itu sebetulnya ada terkandung makna tersirat gitu ya dalam konteks makro maupun dalam konteks mikro. Maksud saya konteks makro itu kan sebetulnya Nurholis kan memang background latar belakang pendidikannya kan dari Chicago ya. Dan itu Amerika itu kan dikenal mangkampium demokrasi. Jadi di Amerika itu konon berbagai aliran agama atau apapun itu dihargai ya sebagai kebebasan individu. Bahkan orang yang bercadar pun itu di sana diberikan kebebasan untuk melakukan atribut ekspresi keberagaman bercadar. Begitu juga orang yang mau tidak berpakaian sekalipun itu juga di sana dihargai sebagai kebebasan individu ya, freedom simbolnya adalah liberty itu. Nah, kalau di dalam konteks Indonesia memang betul. Jadi pada saat itu karena banyak tokoh ada gium di politik di Indonesia itu umat Islam memilih partainya ya partai Islam gitu. Nah, Islam Yes Partai Islam No itu karena kader-kader politisi Islam itu ingin menyeberang ke Partai Golkar, ke partai pada saat itu. Pada saat masih Orde Baru kan adanya Golkar, P3 sama ini ya, sama apa itu yang satunya PDI ya. Nah, jadi fenomena yang terjadi pada saat itu banyak politisi Muslim ingin nyebrang ke Golkar ya. Contohnya seperti Akbar Tanjung ya, kemudian ya Nurholis Majid sendiri dan lain sebagainya. Sehingga dengan jargon itu maka menjadi lebih fleksibel. Jadi tidak di stereotip bahwa wong Muslim kok pilihan politik afiliasinya kok ke partai bukan Islam. Nah, seperti itu. Itu memang betul. Jadi kondisinya seperti itu ya. Namanya dalam politik itu memang tidak ada yang sakral ya. Semuanya profan karena yang namanya politik itu adalah sebetulnya lebih kepada kekuasaan. Kecuali kalau politik dalam konteks kebangsaan. Nah, itu politik kebangsaan itu sebetulnya ingin memperjuangkan nilai-nilai dan itulah sesungguhnya Islam politik no ya, politik Islam yes. Nah, itu kalau mau ditambahkan lagi. Jadi Islam politik no ya, Islam yang dijadikan sebagai kendaraan alat politik itu jangan, karena kalau itu nanti yang terjadi saling teman-teman antara umat Islam sendiri karena berbeda golongan, berbeda aliran dan lain sebagainya. Tetapi kalau politik Islam, nah itulah yang kemudian harus diperjuangkan karena ingin menjadikan nilai-nilai keislaman itu diperjuangkan dalam sistem
politik kenegaraan. Tapi kalau mengformalkan negara menjadi agama, itu sudah terjadi dalam sejarah zaman dulu itu ya gesekan-gesekan yang kemudian menimbulkan potensi disintegrasi atau perpecahan. Itu sudah terjadi ya. Nah, saya kira ya, itu seperti itu. Ya, kita kembalikan ke Pak Sarino, bagaimana mungkin ada tanggapan balik. Jadi Bapak, dari diskusi ini makin jelas juga dalam tanda petik kontroversi pemikiran Kak Nur Nurholis Majid tentang Islam yes, partai Islam no, karena ya kepentingan politik beliau pada waktu itu memang ada 3 partai dan kemudian tidak bisa mewakili kepentingan Islam sehingga mungkin merasa kecewa ya. Sehingga partai Islam no. Meskipun di akhir perjuangan beliau tahun 2004 beliau pun masuk bursa capres dan mulai pendekatan ke partai-partai termasuk partai Islam juga dan merubah pernyataan beliau ya Islam yes, partai Islam yes, karena ada kepentingan di balik itu. Jadi dalam kepentingan semua bisa berubah tergantung mana yang diperjuangkan. Ya, demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Sarino, Bu Sari, dan Bu Ana ya. Baik, sebelum diakhiri saya ingin sedikit memberikan tambahan ya. Apakah share screen saya sudah terlihat ya? Sudah Pak. Islam dalam kacamata politik ya. Jadi Islam dengan agama Yahudi, Kristen, dan hak politik menurut Bernard Lewis, the religion of Islam, in contrast to both Judaism and Christianity, was involved in the conduct of government and the enactment and enforcement of law from the very beginning. Nah ini jadi memang dalam perbedaan Islam agama Yahudi, Kristen, dan Islam ya, itu menurut Bernard Lewis itu memang masing-masing itu telah terlibat di dalam proses pemerintahan gitu ya. Termasuk di dalam bagaimana mewujudkan penegakan hukum ya. Itu sejak awal memang begitu dan itu ditulis oleh ini ya Bernard Lewis ya dalam bukunya The Religion and the People. Jadi yang pertama itu pemikiran politik Islam dapat dipetakan menjadi 3 wilayah besar ya. Tadi yang saya sampaikan tadi ada tradisional normatif yaitu konsep norma-norma politik kan juga para ulama seperti Al-Mawardi, Al-Farouk, Juwain masing-masing menulis buku khusus fikih politik. Jadi Al-Mawardi itu misalnya menulis kitab tentang Al-Ahkam As-Sultaniyah ya, Al-Mawardi. Saya punya bukunya tetapi dalam PDF dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Arab mungkin masih ada di perpustakaan ya. Saya dulu punya, sekarang bukunya masih dipinjam teman itu bukan Adabud Dunya Waddin itu kalangan Al-Mawardi juga. Jadi kitab yang bahas tentang politik pemerintahan itu Ahkamus Sultaniyah. Kemudian yang kedua kajian tekstual historis yang merupakan pendekatan para sarjana barat atau ahli ketimuran. Ini sebagai pusaka ilmiah. Kemudian politik Islam itu masa lalu sudah lama mati dan tinggal sejarah. Jadi ini adalah banyak pendekatan ya. Nah, kemudian yang ketiga itu kajian sekuler modernis ya. Ini yang muncul di Eropa ya. Saya kira ini yang tadi sudah disampaikan, Islam kultural dan sebagainya. Fundamentalis, reformis, dan akomodasionis. Kemudian paradigma antara satuan antara agama dan negara, agama dan simbiotik, sekularistik gitu ya. Nah, itu yang saya kira menjadi salah satu yang masih cukup mewarnai di dalam peta perpolitikan kita. Ya baik, itu Bapak Ibu sekalian, saya kira yang sedikit saya tambahkan, yang tadi sudah saya sampaikan di awal sebagai sebuah pengantar kuliah pada siang menjelang sore ini. Sebelum diakhiri akan saya lakukan presensi terlebih dahulu. Tapi sebelum saya melakukan presensi, barangkali ada yang masih ingin menyampaikan pertanyaan, saya persilahkan.
Kalau nggak ada saya presensi. Apakah ada yang tidak? Apakah ada yang tidak hadir ini? Hadir semua ya kayaknya ya. Jadi Kalau di sini gimana Pak? dari yang hadir kelihatannya hadir semua ini Pak dari. Iya, karena di sini jumlahnya 23 kan. Iya. Tapi bisa disapa ulang mungkin Bapak. Iya. Ya, Pak Amin, Hadir Bapak. Bu Ani, Hadir Bapak. Bu Ana, Hadir. Bu Ari, Hadir Pak. Bu Asih, Hadir Pak. Bu Aziza, Hadir, Pak. Bu Eni, Hadir. Bu Eni hadir ya. Pak Lutfi, Hadir, Pak. Pak Muhammad Yusuf, Hadir, Pak. Pak Mukmin Siga, Hadir. Bu Nurdwi Saputri, Hadir, Bapak. Pak Nuryanto, Hadir, Bapak. Bu Nuryati. Hadir Bapak. Oke, ini ya. Bu Kiptia, Pak Rungki, Hadir, Bu Bapak. Sari, Bu Serino, Bu Siti Khalifah ada nggak? Hadir Pak. Bu Sri Lestari, Hadir Pak. Bu Ukti, Hadir Bapak. Bu Wiwin, Hadir Pak. Bu Yuyun. Hadir Pak. Baik, terima kasih ya. Berarti hadir semuanya. Terima kasih. Insya Allah pada pertemuan hari Sabtu yang akan datang, yang presentasi adalah Bu Ari dan Pak Sarino ya. Iya, siap Bapak. Islam dalam pendekatan hukum. Kajian Islam dalam pendekatan hukum. Baik, mari kita akhiri pertemuan atau kuliah kita pada siang menjelang sore ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Terima kasih Bu Ana dan Bu Sari sudah menyampaikan tema dan materinya. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang telah berpartisipasi dan ikut memperhatikan semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Desain. Terima kasih Pak. Misalnya, Bapak.